Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan siang hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Suwono. Kepada hambanya kami persilakan, mari kita berikan sambutan yang hangat kepada hambanya pagi hari ini. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah Pentakosta. Judul besarnya. Judul kecilnya hari ini di dalam ibadah yang ketiga, karena Pentakosta ini menceritakan Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan. Roh Kudus sendiri membutuhkan tempat. Dia harus berdiam di mana? Karena itu terkait dengan bait Allah dan jemaatnya. Bapak Ibu, ibadah ini renungan yang saya mau sampaikan, saya beri judul, bagi Allah hanya ada satu bait suci, yaitu yang dibangun oleh Salomo. Saya mau ceritakan sebagian daripada sejarah tentang bait Allah, tentang Allah itu berdiam di situ. Nah, Bapak Ibu, dulu ketika Israel belum nyebrang Sungai Yordan, mereka belum masuk ke negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan, mereka masih mengembara. 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun, dan Tuhan tetap memelihara orang Israel dengan memberikan mereka makan mana. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, bangun kemah suci terbuat dari tenda dengan aturan yang macam-macam. Untuk apa? Untuk Tuhan hadir di sana. Sebagai bukti Tuhan itu setia menyertai bangsa Israel berupa kemah. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, mereka nyebrang Sungai Yordan dan masuk ke negeri Kanaan. Maka bait Allah itu dibangun yang pertama itu oleh Raja Salomo. Ceritanya adalah seperti ini. Kita buka lebih dulu 1 Tawarikh 28 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Daud rindu sekali untuk dia boleh yang membangun. Karena Daud ini memang orang yang begitu cinta sama Tuhan, walaupun dia banyak berbuat dosa, Tuhan itu mesti tetap ngomong, kepada Daud aku berkenan. Begitu salah, Daud itu langsung bertobat. Tidak pakai bulet, ya. Tidak model kayak Adam, bulat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Anda jadi orang Kristen, milih jadi gaya Daud. Jangan gaya Adam. Adam suka bulat, cari kambing hitam. Daud enggak. Makanya Tuhan itu senang sama Daud, tidak berbelit-belit. Bapak Ibu, 1 Tawarikh 28 ayat 2 sampai dengan 7. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian,
sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Bapak Ibu, ketika Daud kepingin Tuhan aku sing dirikan, Tuhan menolak karena apa? Rumah Allah harus kudus. Tuhan ngomong, Daud bukan kamu. Kamu ini prajurit, tanganmu itu penuh darah. Bukan kamu. Tetapi aku akan memakai Salomo anakmu, yang nanti tak dudukkan menggantikan kamu, dia yang bangun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa itu? Untuk tempat Tuhan itu berdiam di sana. Nah, pada waktu itu ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kotak yang Tuhan itu berfirman kepada Musa waktu itu, Musa, buat tabut perjanjian dari kayu ini, dan buat kotak dan lain sebagainya. Isinya apa? Cuma 2 loh batu. Zaman Musa isinya cuma 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Itu mau dipakai gedung ini tadi, rumah Allah ini, bait Allah ini, bait suci ini mau dipakai untuk tempat di mana tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan itu bersemayam di sana. Nah, Bapak Ibu, singkat ceritanya, Salomo berhasil bangun istananya dia, terus kemudian juga berhasil menyelesaikan bangunan bait suci ini tadi. Nah, mulailah tabut perjanjian ini dimasukkan ke sana, ditaruh di situ. Maka kemuliaan Allah melingkupi seluruh gedung ini tadi. Kenapa? Karena Allah hadir di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian apa yang mau dilakukan oleh Tuhan atas bait Allah ini? Ternyata pandangan manusia zaman sekarang sekalipun dengan fokus pandangan Tuhan itu tidak sama. Orang Kristen itu selalu memandang manusia hidup, memandang yang jasmani. Tuhan sudah mengalihkan fokusnya kepada yang rohani, kepada yang tidak kelihatan. Buktinya apa? Kita tahu yang namanya bait Allah yang dibangun oleh Salomo tadi, yang pertama itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, dihancurkan, diratakan oleh Nebukadnezar. Nanti ayat firman-Nya ada. Kenapa kok dihancurkan? Terus kemudian karena cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada rumah Allah, mereka orang Israel yang kembali dari pembuangan itu tadi mulai mikir nih, ya apa kalau ini dibangun lagi di titik yang sama. Jelas tidak semegah pada waktu Salomo bangun. Dibangun lagi oleh Zerubabel. Dihancurkan lagi. Dihancurkan lagi. Sebelum dihancurkan sempat direnovasi oleh Herodes. Dihancurkan lagi oleh Titus. Sisa tembok ratapan yang sekarang tersisa itu tadi. Kalau orang-orang Kristen ke Israel, sisa tembok ratapan itu. Nah, sekarang di tengah-tengah perang Israel ini tadi, mereka mulai juga ngomong, wah ini kalau Masjid Al-Aqsa ini direbut, gitu. Kemudian di titik itu diyakini oleh semua orang, ini dulu tempatnya bait Allah itu didirikan. Kalau ini didirikan lagi, wah, orang Kristen pikirnya ini akan indah sekali. Nah, Bapak Ibu, kita lihat fokusnya orang Kristen, orang yang hidup itu pada yang jasmani. Ternyata berbeda sekali dengan fokusnya Yesus Kristus yang Tuhannya kita. Bagi Allah
Yang namanya bait Allah ya cuma satu kali, yaitu yang dibangun oleh Salomo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mau dibangun, saya jamin karena firman Allah pasti akan diratakan kembali. Nah Bapak Ibu, kita lihat sekarang 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Inilah yang disabdakan oleh Allah ketika Salomo selesai membangun bait suci tadi dan tabut perjanjian itu dimasukkan. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Bapak Ibu, setiap bacaan apa Anda mesti perhatikan ya. Di situ pasti ada berkat. Di sini dikatakan bahwa apa? Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo untuk keberapa? Kedua kalinya. Lihat, dalam mimpi. Salomo yang top kayak gitu aja ditemui Tuhan dalam hidupnya itu 2 kali. Lah kok sekarang sampean percaya pendeta setiap hari mimpi bu percaya gitu loh, ngerti ya? Mikir gitu loh. Ya, ini 2 kali tak. Yang pasti ketemu Tuhan. 2 kali. Dan sekarang pendeta setiap kali mimpi saudara percaya, setiap hari so mimpi pendeta zaman sekarang. Kan kebacut tuh. Ya, ini 2 kali. Lanjut. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tuhan janji lewat rumah yang sudah dibangun, yang sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dia mau tinggal di situ menyertai bangsa Israel. Sehingga Israel kalau ada perlu itu datang ke sana tuh berdoa minta tolong sama Tuhan, curhat dengan Tuhan di sana. Ini mengenang kisah zamannya Musa dulu yang masih pakai tenda itu tadi. Musa dan Harun kalau datang, kemuliaan Allah itu turun di sana dan mereka mulai menceritakan apa persoalan yang sedang dialami. Mengenai engkau, Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Artinya Anda yang jadi papa itu hati-hati, karena kebenaranmu itu akan mendatangkan berkat untuk anak keturunanmu. Gara-gara Daud, Salomo itu dilihat oleh Tuhan. Oh, ini anaknya Daud tuh. Anaknya Daud. Oleh karena itu, baik Anda papa atau mama, hiduplah lurus, hiduplah benar, hiduplah kudus. Sebab apa? Kebenaranmu akan datangkan berkat untuk anak cucumu. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yaitu Kanaan, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Bapak Ibu, ini disabdakan oleh Tuhan dan sudah dijalankan.
gara-gara Salomo itu belok, tidak setia, tapi menyembah kepada Allah-Allah yang lain, oleh Tuhan ini sabdanya dilakukan. Bait Allah pertama itu diratakan dengan tanah oleh Nebukadnezar. Orang Israel ditawan oleh Nebukadnezar, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, 70 tahun. Setelah 70 tahun itu disuruh kembali ke Kanaan. Tetapi tidak semua suku itu balik. Yang balik ke sana itu cuma 2, Yehuda sama Benyamin. Sing 10 ini disebut Israel diaspora, yang nyebar, di mana ini? Ya, yang 10 entah di mana. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka dibuang selama 70 tahun sana, Kanaan yang sudah menjadi milik pusaka orang Israel, yang sudah diduduki, itu jadi kosong. Nah, kosong inilah bangsa-bangsa yang sekarang perang ini tadi, itu masuk di sana, terus ngaku, loh, dari dulu aku sudah di sini, gitu loh, Bapak Ibu. Lah, Israel di bawah pimpinan Benyamin Netanyahu, ini dari suku Benyamin, ya, tukang perang ini, ya, tetap ngotot, pokoknya sertifikatku ini Alkitab, gitu loh, ngerti Bapak Ibu? Loh, sertifikat kuat Badan Pernaga ini Alkitab. Mana-mana yang dikatakan oleh Tuhan ini Israel diduduki siapa lagi, tak perangi hari ini, tak minta. Itu Benyamin Netanyahu. Karena apa? Ditinggal 70 tahun kosong. Dimasuki bangsa-bangsa itu tadi, mereka ngomong iki tekku gitu. Lah, yang merasa pernah punya sertifikat ini tadi ngamuk gitu, Bapak Ibu. Ya, di stop sama negara mana saja beda guys, pokoknya tak perangi kabeh, tak minta. Ini yang sekarang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang disabdakan oleh Tuhan, tidak mungkin oleh Tuhan dijilat lagi. Dia selalu firman-Nya yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tidak pernah dibatalkan oleh Dia. Dan ini sudah dilakukan. Gedung yang megah dibangun oleh Salomo juga sempat diratakan, ya, barang-barang emas dan lain sebagainya dibawa oleh Babel, Nebukadnezar sana, roto dengan tanah. Nah, lanjut, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, A-nya huruf kecil, ya, Allah lain, berarti bukan Allah sang pencipta, bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka, supaya dengan sisa reruntuhan itu tadi, Israel dijadikan bahan cemoohan semua orang yang menyaksikan. Loh, gedung yang megah sekarang kok jadi gini, kok jadi reruntuhan. Itu supaya Israel dijadikan sebagai bahan olok-olok bagi setiap orang yang lewat. Nah, Bapak Ibu, hati-hati, bahwa ternyata berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan tanpa syarat loh, ada syaratnya. Jika kamu tetap setia seperti Daud papamu. Nah, itu tadi, Daud ini sebagai contoh dari Tuhan. Karena itu jangan hidup tidak setia seperti firman, sebab jika tidak, Tuhan akan menjalankan apa yang Dia sabdakan. Berkat yang dijanjikan bisa tidak jadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian gedung ini dibangun lagi karena kecintaan masyarakat. Orang Kristen yang balik itu pengen bangun lagi. Dibangun zamannya Zerubabel, dibangun jadi bait Allah yang kedua.
Kemudian direnovasi lagi oleh Herodes. Tetapi tidak lama diruntuhkan lagi oleh Jenderal Titus yang akhirnya jadi kaisar. Sisa tembok ratapan yang sekarang. Mengapa? Karena Tuhan menjalankan sabdanya Dia yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat lebih dulu. Dia bilang, untuk engkau Salomo, kalau kamu setia ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hanya huruf kecil. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Hanya huruf kecil, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu, Daud boleh selingkuh dengan Batseba yang akhirnya anak keduanya itu lahir itu Salomo. Tetapi penyesalan Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Buktinya apa? Yang dijadikan raja justru dari anak selingkuh, dari Salomo. Itu adalah bahasa tubuh Tuhan untuk berkata sama Daud, dosamu sudah tak ampuni. Buktinya apa? Salomo yang tak jadikan, karena kamu mencintai Batseba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi tidak seperti ini halnya. Salomo yang minta hikmat kepada Tuhan, dan tidak ada raja sebelum atau sesudah Salomo yang lebih berhikmat daripada dia. Justru di akhir hidupnya, di hari tuanya, itu salah jalan loh. Salah jalan. Hari tuanya dia malah mencondongkan hatinya kepada istri-istrinya. Dia punya istri dari bangsawan 700. Cukup enggak Bapak Ibu bagi laki-laki? 700. Misi ditambah gundek 300. Cecing. Wah, ini pada bangun apartemen ini. Iya. Ya kan, bangun apartemen lantai 1, sapa tiap kamar dikai foto cilik-cilik kan gitu. Ketemu aja bisa lupa loh. Tacik siapa ya? Kan bisa gitu loh. Tuh 1000. Nah saudara, apa yang terjadi dengan Salomo? Salomo lebih tertarik kepada istri-istrinya dan menyembah kepada Allah-Allah mereka. Padahal Tuhan ngomong, kalau kamu lurus tetap menyembah kepadaku, setia seperti Daud papamu, maka berkat ini tak berikan kepadamu, kerajaanmu akan kokoh, dan lain sebagainya. Tapi jika tidak, kerajaanmu akan terkoyak. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata apa? Manusia walaupun diberi hikmat, manusia walaupun diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus, seperti Daud, tetap bisa meleset, tetap bisa berbuat dosa. Sebab manusia diberi oleh Tuhan free will atau kehendak bebas untuk memilih. Aku lebih memilih setia kepada Tuhanku atau menurut keinginan dagingku. Nah saudara, hati-hati, saudara, hati-hati. Ya, walaupun Anda melayani, walaupun Anda tergolong sing setia, ya, kelemahan saudara ada di mana? Dalam nama Tuhan Yesus, jangan suka ke sana, wes. Wong Anda itu biasa alergi, wes jangan ke sana. Jangan ke sana. Kalau Anda ternyata adalah orang yang lemah dengan judi, jangan ke sana. Anda lemah dengan perempuan, jangan cedek-cedek perempuan sing bahaya, jangan ke sana. Kumpul sing rada elek luwih aman. Ya.
Ya, hati-hati ya. Itu hati-hati. Sama dengan orang yang alergi. Kalau Anda alergi debu, wes nggak usah melok kebas-kebas, nggak usah. Kamu nanti pasti akan timbul masalah. Nah, ini yang terjadi. Hampir semua orang bilang, semua orang gagah. Kalahnya dengan apa? Dengan perempuan cantik. Simpson kurang apa? Abraham kurang apa? Abraham pada waktu itu jelas melanggar perintah Allah. Tuhan ngomong, Abraham, Sarah, dari keturunanmu itu, dari Sarah kamu akan punya keturunan. Lama ndak punya keturunan, Sarah memberikan ide. Ide ini jelas ide yang melanggar perintah Allah. Oh, mungkin aku ndak bisa punya anak. Siapa tahu aku bisa punya anak dari gundikku ini. Koko ambil lah. Nah, ini persekongkelan 3 orang yang sama-sama salah. Sebagai gundik, pasti dia tidak bisa menolak. Apalagi dia ngomong, wah ini kesempatan naik kelas ini, kan begitu? Ya, ya, bisa deket dengan bose. Pasti Hagar mau. Sarah berpikir, kalau Hagar punya anak, tradisi zaman dulu, anaknya boleh menjadi anak daripada majikannya. Ini cuma mesin. Nah, kalau alasannya kepada Abraham luwih gampang. Nah, kalau kok alasannya apa kok mau? Lah ya apa, wong punya istri pengertian sekali, kan begitu, ya toh? Istri sudah tua malah ngasihi gundik yang masih muda. Apa yang dikatakan sama Abraham? Haleluya. Ini yang terjadi. Ini pasti melanggar firman Allah. Tetapi itulah sejarah yang dialami oleh keluarganya Abraham. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Salomo di hari tuanya justru dia meleset, tertarik dengan perempuan-perempuan. Loh, padahal orang laki kalau sudah tua, Bapak Ibu, ceritanya orang-orang itu juga staterannya angel. Tapi ini tetap ngotot, Bapak Ibu, 700 dan 300. Nah, sekarang apa yang mau dikatakan oleh para pendeta yang bilang orang yang selamat adalah orang yang sampai garis akhir setia. Kalau saya jadi muridnya pemahaman Alkitab di situ, saya akan tanya, Pak Pendeta, yo opo Salomo? Ayo, hari tuane justru menggo, ya opo Salomo selamat ndak? Ayo, Bapak Ibu ada mikir enggak? Banyak pendeta kan yang selalu khotbah, kalau sampai akhir baru selamat. Lek belum sampai akhir menggok enggak selamat, ya apa Salomo? Ini penuh dengan hikmat, dan Yesus Tuhan pun itu nyebut nama Salomo. Ayo. Nah, disinilah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus ketika dia ngomong jangan menghakimi. Itu urusan surga dan neraka. Saudara ndak usah melok-melok, wis. Baik kepada orang Kristen, orang di luar Kristen, Tuhan Yesus ngomong ora usah melok-melok. Emangnya kamu siapa? Biarkan dia duduk, biarkan dia berdiri, urusannya tuane. Itu soal keselamatan, bukan soal di dalam hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini, saudara justru harus menghakimi. Mengapa? Karena firman Tuhan ini mendorong saudara, siapa yang bisa jadi hakim adalah orang benar dan orang kudus. Kalau enggak, saudara lihat nanti di kota Surabaya ada kantor pengadilan, Gresik ono kantor pengadilan, Sidoarjo ono, Jombang ono, Mojokerto ono, Kediri ada, semua ada. Ada apa kok ada hakim? Karena butuh hakim untuk mengadili perkara. Demikian pula saudara dan saya itu ditetapkan sebagai hakimnya. Masa Pak Roni? Loh iya. 1 Korintus pasal 6, kita baca ayat 1 sampai ke 6 kalau tidak salah. 1 Korintus pasal yang ke-6 1
ayat 1. 1 Korintus pasal 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi apa Bapak Ibu? Alkitab loh sih ngomong, bukan saya loh ya. Akan menghakimi dunia. Padahal selama ini ada dicekoki dengan khotbah, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bacaan sampai entek gitu loh. Nanti saya terangkan itu ya. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Urusan di dunia ini adalah urusan remeh-temeh, sampean hakimi kalau sampean hidup kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi siapa? Malaikat-malaikat. Firman Tuhan ini untuk mendorong kita hidup benar dan kudus. Nah gimana dengan Yesus? Tuhan ngomong jangan menghakimi. Bacaan ayat 1 sampai 5 itu habis no, jangan diketok. Kalau Anda potong, Anda nanti akan mendapatkan pengertian yang salah. Itu kan ada di Matius pasal 7. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi, mulai ayat 1, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau Anda potong sampai ayat 2 saja, betul tidak boleh. Tetapi konteksnya apa? Bacaan kabeh. Di situ kan ada 2 orang. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Berarti ada 2 orang, satu sing kelilipen itu tadi, selumbar tadi, yang satu sing keloloten, gitu. Balok ini tadi, ya. Anggap yang kelilipen itu dosane cilik, iki dosane gede, betul ya? Yang balok ya. 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Yang komen itu justru yang dosanya besar, yang keloloten tadi ya. 5. Hai orang munafik, ini justru dimarahi oleh Tuhan Yesus. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang dimaki oleh Tuhan Yesus munafik adalah yang dosanya besar, yang komen kepada saudaranya, loh kamu ini, padahal itu dosa kecil dibandingkan dengan perbuatannya dia. Artinya apa? Tuhan ingin kasih tahu, kalau kamu belum hidup benar, belum hidup kudus, bahasa Ibraninya ojo kakean cangkem, begitu loh ya, diem wae. Kenapa? Karena apa yang kamu katakan nanti kamu akan dikatain oleh orang. Kenapa? Karena kamu sendiri pelaku kejahatan yang sama. Maksudnya seperti itu. Tetapi tentang di dalam dunia engkau adalah hakimnya. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah tentang apa? Surga dan neraka. Gimana dengan Salomo? Ojo melok-melok. Sebab apa? Salomo tetap adalah orang pilihan Allah yang sampai hari ini tulisannya Amsal Pengkhotbah itu jadi berkat untuk kita sebagai pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus ngomong, sempat nyebut nama Salomo. Di sini ada orang yang lebih daripada Salomo. Nama Salomo masih disebut. Walaupun apa? Di hari tuanya Salomo itu belok. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada 1 Raja-Raja pasal 11 tadi. Sekarang kita baca ayat 9-nya sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali, nah ditegaskan lagi, telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Salomo sudah tua, Tuhan masih mengulang, sing 2 kali ketemu sama kamu. Berarti sepanjang hidup Salomo itu cuma ketemu dengan Tuhan dalam mimpi cuma 2 kali.
Salomo kalah dengan pendeta Surabaya yang tiap hari bisa mimpi ya. Nah Bapak Ibu, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Nanti kerajaannya diberikan kepada Yerobeam ya. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh siapa? Oleh karena apa? Oleh karena Daud, karena aku ndelok rupane Daud. Aku belum mau melakukan hukuman ini untuk kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Anda jadi papa, jadilah yang betul-betul dicintai Tuhan. Anak cucumu terima berkat karena kita. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Satu suku, suku apa? Suku Benyamin ya. Daud sama Salomo itu sukunya Yehuda, sama dengan Tuhan Yesus Yehuda. Makanya Tuhan Yesus bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya. Dan kerajaannya tidak pernah berakhir karena apa? Yesus ini yang dimaksud yang jadi rajanya. Nah Bapak Ibu, karena Daud inilah akhirnya kerajaan itu tidak dikoyakkan dengan segera, karena Tuhan sangat mengasihi Daud. Tetapi Salomo jelas-jelas adalah perbuatannya adalah perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, lihat apa yang dilakukan oleh banyak orang hidup saat ini, khususnya orang Kristen. Mereka lebih terfokus kepada yang jasmani, termasuk para murid dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika mereka itu datang bersama Tuhan Yesus di bait Allah yang direnovasi oleh Herodes, para murid itu sempat bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan lihat gedung ini ciami soro, megah dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu bangga dengan ini? Kamu nanti akan tahu bahwa gedung ini tidak ada batu yang ada di atas batu yang lain. Gedung ini akan diratakan. Nah Tuhan Yesus ketika ketemu dengan para ahli Taurat yang meminta tanda kepada dia dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21. Yohanes 2, 18-21, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kenapa? Karena Tuhan Yesus waktu itu marah. Rumah bapaknya dipakai untuk jualan. Jualannya tidak sama seperti anak-anak sekolah minggu itu jual lemper, bukan itu Bapak Ibu ya. Ya itu cari dana bagus itu boleh itu ya. Tapi mereka pada waktu itu ya, kan pada waktu itu kan mereka banyak yang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lah mereka ini seperti mafia, panitia di sana ya, itu ngomong, wah kalau korbanmu bawa yang seperti ini tidak sah ini. Harus beli, siapa yang sah? Harus beli kepada panitia. Lah harganya itu dilipat kali gandakan gitu. Lah balikkan dan lain sebagainya, dia marah. Terus orang itu bertanya, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tuhan Yesus bilang itu, tondone ini, rombak ini,
3 hari tak bangunkan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah Bapak Ibu, fokusnya sekarang menjadi lebih jelas. Fokus Tuhan Yesus bukan yang jasmani, bukan yang jasmani, ya, tetapi yang rohani. Bukan gedung ada mereknya gereja, bukan bangunan megah ada mereknya gereja, tetapi adalah tubuhnya dia sendiri. Dan sekarang dia bilang, bait Allah adalah kamu. Sehingga saya yakin entah kapan gereja-gereja yang gede, yang megah gedungnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena bait Allah adalah tubuhmu sendiri. Ketika engkau hidup benar dan engkau hidup kudus, maka Roh Kudus akan tinggal dan bersemayam di dalam hidupmu. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, saudara bukan cuma disertai oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena Yesus Kristus pun itu sempat bersabda kepada saudara dan saya sebagai penutup di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Lihat itu. Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu sebagai pelaku firman daripada Tuhan Yesus, maka konsekuensinya Dia akan mintakan Roh Kudus itu diam di dalam Anda. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya itu disengaja Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa dia hidup? Karena dia ada di dalam Bapaknya yang kekal. Kenapa kok kita hidup? Karena kita ada di dalam Dia. Nah, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, Yesus Tuhan di dalam Bapa. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kurang satu, Roh Kudus engkau di mana? Roh Kudus engkau di mana? Oh, di dalam aku nanti dulu, jangan GR dulu. Iya. Ya, memang nanti Roh Kudus akan di dalam saudara. Ketika orang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, otomatis ada di dalammu jadi satu. Tetapi kita mesti tahu, sebagai penutup saya, Yohanes pasal 15 ayat 26. Nanti sore khotbah saya tanda-tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Flat terakhir, Garuda terakhir. Yohanes 5:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang apa? Keluar dari siapa? Keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus di dalam siapa? Di dalam Bapa. Roh Kudus di dalam Bapa, Yesus di dalam Bapa,
Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, berarti kita juga di dalam apa? Di dalam Bapa. Makanya dia bilang, ayatnya yang ke-18 tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Orang Kristen bingung, loh Tuhan, bukankah engkau tadi naik ke surga? Sudah dilihat oleh 500 pasang mata sebagai saksi. Loh kok engkau bilang aku datang kembali, engkau tidak akan jadi yatim piatu? Maksudnya apa? Maksudnya ternyata ini, ternyata Yesus di dalam Bapa. Roh Kudus ada di dalam Bapa. Dan Roh Kudus itu ternyata diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi tiga pribadi ini tidak pernah terpisahkan satu dengan lainnya. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam Anda, karena Anda adalah orang yang setia dan mengasihi Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan, maka sekaligus Bapa, Anak, Roh Kudus jadi satu menyertai kita. Ayo hidup benar dan hidup kudus, supaya apa? Roh Tuhan, Roh Kudus tidak mundur daripada kita. Muncul pertanyaan, bisa ndak Pak Roni Roh Kudus meninggalkan saya? Jawabnya bisa. Ayatnya apa? Ayatnya ada. Tuhan pilih Saul. Saul, kamu jadi raja Israel. Saul ngomong, Tuhan, aku masih muda, tidak berpengalaman. Aku dari suku Benyamin, suku yang paling lemah, mbok yang lain. Tetapi Tuhan pakai terus ini, Saul. Nah, ketika Saul dipakai oleh Tuhan, Saul setia, Saul diberkati kemenangan. Tetapi kemudian ketika Saul mulai mendukakan hati Tuhan, apalagi tahu bahwa Daud adalah calon pengganti dia yang daripada Tuhan, Saul tetap ingin melenyapkan Daud. Ini menyedihkan hati Tuhan. Dan sejak itu firman Tuhan bilang, Roh Allah mundur daripada Saul. Bapak Ibu, kita kepengen Roh Allah semakin melekat di dalam hidup kita. Berarti saya harus menjadi orang, anak yang semakin menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.